أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah, karena kita sangat lemah di hadapan Allah, karena kita sangat butuh kepada Allah yang maha agung, yang maha kuat, yang maha kaya raya, yang maha kokoh dan maha segala-galanya. Marilah kita bertakwa kepadanya dimanapun kita berada dan kapanpun. Kita diwasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, kata Allah, melainkan mati sebagai muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah di antara sekalian manusia. Salawat dan salam untuk beliau, untuk keluarga dan para sahabat beliau, dan untuk para ulama yang menjadi pewaris beliau, dan juga untuk umat yang setia mengikuti ajaran beliau sampai datangnya hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita malam ini dalam rangka memperbaiki akhlak dan kepribadian kita, baik akhlak kita kepada Allah ataupun akhlak kita kepada sesama muslim, atau bahkan kepada makhluk Allah yang lainnya. Kita teruskan pembahasannya
pembahasan agak rinci tentang at-tawadhu', karena kita perlu memperbaiki diri setiap saat atau mempertahankan akhlak yang mulia setiap saat agar kita tidak dirasuki oleh syaitan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang sombong pada Allah dan sombong kepada manusia. Kajian ini saya sarikan dari kitab Man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Siapa yang bertawadhu' kepada Allah, Allah akan tinggikan derajatnya atau kedudukannya. Berkata Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu anha, innakum taghfaluna an afdalil ibadat hiya at-tawadhu'. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, kalian melalaikan sebuah atau seafdal-afdalnya ibadah, yakni at-tawadhu'. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah tawadhu'. Melalui kajian malam ini insyaallah akan saya sampaikan beberapa definisi-definisi at-tawadhu' yang disampaikan oleh para ulama kita. Qala Hamdun Al-Qassar fi ta'rif at-tawadhu'. Berkata Hamdun Al-Qassar dalam mendefinisikan at-tawadhu', at-tawadhu' alla tara li ahadin ila nafsika hajah la fid din wa la fid dunya. At-tawadhu' adalah engkau tidak memandang, engkau tidak merasa bahwa orang lain butuh kepadamu, baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Tawadhu' adalah kita merasa bahwa orang lain tidak butuh kita, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Ibu-ibu paham kira-kira maksudnya? Tawadhu' adalah ada rasa dalam hati awak kalau orang lain tu tak butuh jawab, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Supaya paham mungkin mau deko contohnya ya. Kau dah ambo isi pengajian sinan sialai, itu sombong namanya. Kalau dah ambo isi pengajian sinana, mati kajian sinan. Berarti itu tidak tawadhu' namanya, tidak rendah hati namanya. Itu kalau tidak ambo nak menggiatkan kajian di masjid itu, mati kajian, tidak kadoge kajian sinan. Itu kalau tidak ambo menolong dulu tu, anda kan jadi PNS nya tu dah, itu sombong. Cari asal nanti inyo akan merengek ke ambo tu minta tolong. Kalau mau itu sikap awak tu sombong namanya, tak tawadhu'. Jadi yang tawadhu' itu adalah kita merasa orang tu tak perlu jawab dah gitu. Bah maksudnya kalau orang perlu jawab berarti awak lebih dari orang. Seakan-akan orang tu bergantung jawab gitu. Baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Ya, sekali lagi, berarti yang tawadhu' itu adalah awak merasa rendah sama sejenak lainnya gitu. Walaupun nyatonya orang lain merasa awak lebih, tapi dan perasaan awak
Maksudnya apa? Supaya awak tak sombong ke orang itu. Kau kadang-kadang mentang-mentang awak ustaz ya, tak tanggung payah orang bersuruh jawab itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau sangat mudah dijumpai oleh para sahabat-sahabatnya, bahkan orang-orang yang ingin memeluk Islam. Wa indama su'ila al-Fudail ibn Iyad, dan ketika ditanya Fudail bin Iyad anit tawadu', tentang at-tawadu', qala, beliau berkata, yukhda'u lil haqq, atau yakhda'u lil haqq, tunduk kepada kebenaran, wa yanqadu lahu, dan patuh mengikuti kebenaran itu, wa yaqbaluhu mimman qalahu, dan menerimanya dari siapa saja yang mengatakannya. Tawadhu' itu adalah tunduk kepada kebenaran, patuh kepada kebenaran, dan menerimanya dari siapa saja yang menyampaikannya. Itu yang tawadhu', itu yang rendah hati. Awak-awak kau, terutama nalah tua-tua, kok nasihati dek kepenakan awak, iyo dengan cara elok, sasak dah dua awak, berang awak, keluar kata-kata wa anglo nangka menasihati dan amak juayahang ngecek alun tentu dan terima lagi. Kalau mode itu kecek awak, itu sombong namanya. Orang yang tawaduk, yang rendah hati, ondeh masya Allah, iyalah cadik penakan amak gini, iyalah santiang cucuangku gini, masya Allah, terima kasih banyak nasihatnya. Ingat angku taruh ya, kalau angku lupa, maklumlah tua lah banyak lupa. Lah bisa begitu. Barat. Masya Allah. Wah anglun kau nasihat tidak nah, magaco lah dulu, bakaco anglun. Itu sombong. Kadang kawan sejawat, kawan sapairiang sairiang sapamainan Jawa, kadang-kadang awak punya sikap sampai hati ketika nasihati sasak dah doa rasanya. Wang uruslah diri yang dia orang lo nang turatur wang lo maturatur dan wang lo nasihati dan anda usahlah uruslah diri yang itu sombong. Untung lihat dojo kawan awak nan mana nasihati awak, kok nyepadia saya awak sasukuati awak bagati bak kato jo ang lah dosa-dosa wang. Bersyukurlah kita kalau masih ada orang nan menasihati kita, karena kita sangat butuh nasihat. Awak aku sangat butuh nasihat Bapak Ibu. Kadang awak lupa boleh tekan nasihat taruh. Kadang banyak masalah awak hadapi, banyak kusui nanda selesai, karena kusui naik lo emosi, naik tensi, naik emosi, tak terkendali kata-kata. Kok ingin awak di kawan awak, sabar kawan, sabarlah, tahan diri, sambil nyetapuk kudu awak, bersabar ya kawan, iyo bare, kok tiba dia ambil entah kabar pula gitu. Tapi kita yang menasihati pun harus pandai-pandai. Caliak jusia awak mangecek. Kadang sebahagian kawan awak mengambil cara frontal dalam menasihati. Jadi kau berdebat je dan sekolah bawa kitab ang dan boleh kitab dan masa orang kampung nan dulunya mungkin beraja bahasa Arab sekali seminggu, itu diajak berdebat. Itu sombong namanya.
berbicaralah dengan manusia sesuai tingkat pemahaman mereka. Tapi ko awaknya gituannya, antu yo banan de inyo, walaupun gak kareh teh atahan sila emosi awak. Bak begitu beruntung awak masih adonan manasihati awak. Cuman jangan cubon kena lain. Kok basuo jo orang kurang sabar, karena lakak kan yang. Ya nak? Nah, jadi metodologi penyampaian pun harus diperbaiki. Ya. Nah, akan tetapi orang yang tinggi tawadhu'nya, walaupun kasar orang nyampaikan kayaknya, kok basuh kini buka kulit tanpa isi, ayolah kau itu terima kasih ya. Walaupun padih rasa anik mati selah. Karena kita sangat butuh dengan nasihat. Kadang kebenaran itu memang pahit gitu. Tapi orang yang tawadhu, kata Fudail ibn Iyad, adalah orang yang tunduk kepada kebenaran. Orang yang mau menerima kebenaran, mau menerimanya dari siapapun yang mengatakannya. Wa qala Ibnu Atha, berkata Ibnu Atha, huwa qabulul haqqi mimman kana. Berkata Ibnu Atha, tawadhu' itu adalah menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakannya. Wal izzu fit tawadhu', dan kemuliaan itu ada dalam tawadhu'. Artinya orang yang rendah hati, itulah orang yang mulia. Orang yang tidak sombong, itulah orang yang mulia. Kemuliaan itu ada di dalam tawadhu'. Faman talabahu fil kibri fahuwa katalabatil ma'i minan nar. Maka siapa yang mencari kemuliaan di dalam kesombongan, maka dia sama dengan mencari air dalam api. Kata Ibnu Atha, kemuliaan itu ada dalam at-tawadhu', di dalam merendah hati. Siapa yang mencarinya dalam kesombongan, sama saja dia mencari air di dalam api. Mereka mungkin dapat air dalam api, mungkin dapat, tapi air menggalagak, air mendidih, tak kalupeh kulit awak deh. Maka carilah kemuliaan di dalam at-tawadhu'. Jangan cari kemuliaan di dalam kesombongan. Ada orang memulia-muliakan diri dengan kesombongan, dengan apa yang memiliki, berupa harta, berupa kekuasaan atau jabatan. Ingat, itu sabanta. Sabanta de Allah maratokannya ju tanah. Ingat itu. Siapa yang sombong melalui harta, siapa yang sombong dengan harta, siapa yang sombong dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan posisinya, Allah maha sanggup untuk meratukannya dengan tanah, bahkan serendah-rendahnya. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, berkata sahibul manazil, an yatawadha al-abdu li sawlatil haqq. Berkata sahib al-manazil, at-tawadhu' itu adalah seorang hamba tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada kokohnya kebenaran itu. Sehingga kesombongan definisinya adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Sehingga yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran,
memusuhi kebenaran, memerangi kebenaran, dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap hina orang lain. Itulah kesombongan. Emak-emak, apa-apa, saudara-saudara sekalian, pernahkah awak berang ke orang jomodeko kecewa? Waang tu sia. Le tahu waang sia waang tu. Kira-kira kalau betul kecewa ke orang, le tak sombong wak. Apalagi dengan mimik atau cip dia wak. Nak, ang tu sia. Yo barek tawaduk nak. Sebab syaitan selalu memaneh-maneh darah awak. Sehingga keluarlah kata-kata nak melampaui batas. Dan sombong, nan sabana sombong, menolak ayat-ayat Allah. Aja nang baca-baca lo ayat tu sikolai. Jangan sampai-sampai lo ayat tu siko. Jangan sampai-sampai lo hadis tu siko. Dek kami tak laku tu dah. Astagfirullah. Untuk waang salah seorang. Inilah puncak kesombongan. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, mari kita turunkan frekuensi emosi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kadang kalau lah berang tidak bisa mengendalikan diri, sehingga keluar kata-kata yang menjurus kepada kesombongan. Karena gadangnya balasan atau ancaman kesombongan, sampai-sampai dalam urusan caro basarawa atau basaruang bagi laki-laki, di situ tauji manusiaku tawadu atau sombong. Sampai-sampai caro basarawa atau caro basaruang, pakaian saruang bagi laki-laki, di situ teruji apakah ini sombong atau tawadu. Sehingga Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang memanjangkan pakaiannya melewati mata kaki karena kesombongan, maka Allah tak akan memandang kepadanya di hari kiamat. Nah, dalam hadisku pula lah, orang yang suka isbal berdalil, ambo pakai serawa ndak panjang menutup mata kaki, tak sombong dah. Kalau dipahami sih cia hadis ko, maka bisa salah paham wak. Ambo dalamkan ken sarung ambo melewati mata kaki menyapu sajadah, ndak ada rasa sombong bodoh. Hadis ko ndak berdiri sendiri, banyak puluh hadis dan lain. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, irfa' izarak ila nisfis saq fa in abaita fa ilal ka'bain. Angkatlah sarungmu sampai separuh betis, kalau tidak mampu maka sampai batas mata kaki. Artinya pakaian laki-laki batas paling panjangnya adalah
batas mata kaki. Kalau lewat dari itu sombong namanya. Maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat nanti. Akini caliaklah orang tukang cemeeh. Kok nampak dia laki-laki basirawa di atas mata kaki, nyo tanyonyo, di mana banjir tadi dek? Banjir dekat rumah orang. Itu pun mengejek, meledek, mampaulok-olok agama Allah. Rasul yang memerintahkan laki-laki tenggihkan pakaian di atas mata kaki. Kalau produksi boleh menyapu lantai, boleh. Artinya sampai tertutup kakinya sadonyo gitu. Cuman ibu-ibu jangan karena takut dia lacah bangke orang awak nampak batih berdosa. Indak lu istighfar sudah tu dah. Takut kumah rok tu kan, kumah rok tu kan bisa dicuci. Sedangkan nampak batih awak, penampakan batih membuka aurat adalah dosa. Aman lo awak dak endak lo dah minta ampun pada Allah dah. Abar-abareknya dosa nanti di akhirat. Nah kini fokus kepada laki-laki. Nah meninggikan atau melebihkan pakaiannya melewati mata kaki, antu beralasan lo ambo dak sombong dah. Sungguh menolak perintah Nabi, indak ambo meninggikan pakaian di atas mata kaki, itulah kesombongan. Jadi jangan awak cemooh-cemooh kalau awak nampak laki-laki berpakaian di atas mata kaki atau bahasa kininya cingkrang, tapi awak aman-aman se mencaliak orang kayo bersirawa sampai lutut. Caliaklah sebagian orang kayo tu mewah, ketika turunnya dari otoe baju kaos serawa sampai lutut. Anda risih orang caliak dah. Wah keconde caliak orang kayo. Apakah orang kayo tu semakin pendek pakaiannya? Tentu tak mungkin. Jadi awak tidak adil sebagian manusia, tidak adil dalam menilai. Ada anak muda nan taat, ada apa-apa nan taat, ada anak-anak nan taat. Sakete esenya tinggihan sirawanyo di atas mata kakinya cingkrang, tiba situ tuduhan macam-macam. Itu tidak boleh. Ya. Itulah kesombongan. Bahkan termasuk istihza biddin, mencemooh, memperolok-olok agama Allah. Kata Allah, la ta'tadhiru, anda usah cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi sampai segitunya ancaman kesombongan. Bahkan kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga kata Nabi siapa saja yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji bayam. Kemudian juga Fudail Ibnu Iyad menambahkan definisi at-tawadhu', an takhda' lil haqqi wa tanqadu lahu. At-tawadhu' adalah engkau tunduk kepada kebenaran dan patuh menerima kebenaran itu, walau sami'tahu min sabiyyin qabiltahu, walaupun tadanga dari anak ketek engkau menerimanya. Walau sami'tahu min ajhalin nas sami'tahu atau qabiltahu, walaupun awak dengar dari orang nan bodoh sekalipun. Artinya mungkin orang tak bersekolah tapi lai luruh hatinya gitu, lai bersih hatinya. Pak, itu salah tu Pak, walaupun awak tak sekolah mau dia apa, tapi menurut hati nurani awak itu tak benar Pak. Mungkin awak tahu inyo tak sarjana mau dia awak, mungkin awak tahu inyo tak tamat SD, tapi inyo nampak taat beribadah. Mungkin inyo ada kekurangan,
indak bersekolah tu bukan berarti indak mampu dari sisi ekonomi, tapi mungkin otaknya memang agak lemah, tak talok dek gitu. Nah, ketika inyo menasihati awak terima. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, at-takabburu syarrun minasyirki. Kesombongan itu lebih bahaya dari syirik. Kesombongan lebih bahaya daripada kesyirikan. Kenapa? Al-mutakabbir yatakabbaru min ibadatillah ta'ala. Orang sombong tu sombong kepada Allah, sombong dari ibadah kepada Allah. Wal musyrik ya'budullaha wa ghairahu. Adapun orang yang menyekutukan Allah, inyo nyembah Allah, lainnya sembah Allah, lain beribadah pada Allah, tapi nyo sambah lu lain gitu. Artinya sombong jo syirik memang dosa-dosa kadang, tapi lebih bahaya kesombongan. Kalau sombong tu sama sekali tidak mau beribadah pada Allah. Adapun orang musyrik, apalagi orang musyrik zaman dulu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka meletakkan patung-patung di samping Ka'bah. Mereka mengatakan, kami tidak nyembah patung kau dah, kami tetap nyembah Allah, tapi patung-patung kau sebagai perantara antara kami dengan Allah. Maka jauhi sifat sombong. Nah, berdasarkan definisi atau yang lebih rinci atau definisi lain yang kita dengar dari Imam Fudail Ibn Iyad tadi, ya beliau mengatakan bahwa tawadhu itu adalah engkau menerima kebenaran dan tunduk kepadanya, walaupun engkau dengar dari anak kecil, engkau terima. Walaupun engkau dengar dari sebodoh-bodohnya manusia, engkau tetap menerima. Wa ala hadzal qiyas qalla ahlu tawadhu fi zamanina. Kalau berdasarkan timbangan bisa menerima kebenaran walaupun dari anak ketek, bisa menerima kebenaran walaupun dari orang yang paling bodoh, maka saketek bana orang tawadhu di muka bumi. Walihadza qila an tawadhu. Dan juga dikatakan ada definisi lain tentang at-tawadhu', man yara li nafsihi qimah falaysa lahu min at-tawadhu' nasib. Siapa nan merasa dirinya labih, sungguh nyo ndak dapat kedudukan dalam tawadhu'. Nyo merasa dirinya labih walaupun nyatanya labih, tapi nyo selalu merasa labih, apalagi kurang merasa lebih. Ya, terutama ke dalam ilmu. Maaf, kadangnya baru hijrah sebulan lalu masih bergelimang dosa kadang baru hijrah langsung merasa paling benar, karajoy salahan sana salahan sini gitu. Pandai menilai ustaz, ustaz kau tak layak terima ilmunya, ustaz kau nan cocok gitu. Padahal sebulan yang lalu masih bergelimang saja dosa lain. Baru 21 hari tobat. Aku ustaz kul pun tamat Madinah, aku tak cocok dah. Hati-hati Pak. Maka siapa yang melihat dirinya punya kelebihan, maka inyo ndak punya kedudukan di dalam at-tawadhu'. Waktu masih lama? 1 minit? Hah? Kalau 1 minit kita cukupkan dulu. Semoga kita bisa merenung sampai pembahasan kau kira-kira ba'a posisi awak dalam tawadhu'. Awak orang yang tawadhu' atau banyak sombong dalam diri awak? Maka minta ampun pada Allah, mohon kepada Allah supaya dilunakkan hati kau, supaya awak bisa merendahkan diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita teruskan pembahasan at-tawadhu' dalam rangka memperbaiki hati kita, karena tawadhu' itu betul-betul amalan hati, betul-betul amalan hati yang merasa kita sendiri, ya, kita yang merasa apakah kita rendah hati atau bahasa tinggi hati. Apakah awak rendah hati atau tinggi hati? Wa qala Yahya bin Katsir, berkata Yahya bin Katsir, bahkan beliau lebih merinci bahwa ra'sut tawadhu' salas, puncak dari tawadhu' itu 3 hal. Yang pertama, antarda bidun min syarafil majlis. Puncak dari tawadhu' itu kata beliau adalah 3. 1, engkau rela didudukkan di bawah atau di belakang dalam sebuah majelis. Kalau sekiranya dalam sebuah panggung atau majelis kedudukan terhormat itu adalah yang paling tinggi, maka jika engkau didudukkan di tempat yang paling rendah, hatimu tidak mendongkol. Itulah tawadhu'. Dia tidak tahu nyo siapa awak, kok siku awak didudukannya. Ada ndak awak rasa gitu? Kok si ku awak didudukannya ndak hormati setiap Allah jawab. Adapun orang bertawadhu', orang yang tawadhu' di masanya didudukan ndak baadir. Apalah di masjid, awak merasa awak yang paling berhak di saf terdepan. Itu keliru. Yang berhak berada di saf terdepan adalah yang pertama kali sampai. Makanya kalau ingin dapat keutamaan saf pertama, capek-capeklah datang ke masjid untuk salat berjamaah. Nanti lambe ia di belakang. Tidak usah melangkah-langkahi bahu jamaah lain. Cuman masalahnya adalah jamaah wak kurang mengerti keutamaan saf pertama. Kita lihat hari Jumat sampai-sampai pengurus masjid mengumumkan sebelum khutbah kita mulai, panuhan dulu saf pertama dan saf selanjutnya. Padahal semestinya barabui saf pertama tu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuman kalau masjid 8 awak datang terlambat, awak langkahi bahu-bahu orang, awak seruak-seruak saf orang supaya sampai ke mungko. Kerana awak merasa ambo ko harus duduk di mungko, indak tahunya siapa ambo. Itu sombong. Adapun orang yang bertawadhu' sekalipun ia memiliki kedudukan di luar, ketika terlambat datang ke masjid dapat asas belakang, ia duduk sini. Walaupun ada orang mencari apa ke mungko, awak harus tahu, ndak siko salah. Cukup dah siko. Barek tawadhu' ya. Ya kalau tidak sombong awak deh.
Sombong masuk neraka. Tidak terkecuali dalam duduk rapek-rapek, termasuk rapek nenek mamak dan segala macamnya. Kesombonganku kan bisa di mana saja. Majlis itu umum sifatnya. Majlis itu tanpa awak duduk-duduk berkumpul, termasuk duduk berkumpul seperti kini mengikuti kajian. Puncak dari tawadhu', kata Yahya bin Katsir, ada 3. Yang pertama, rela didudukan di bawah atau di belakang dalam sebuah majlis. Yang kedua, wa antabda'a man laqitahu bis salam, engkau lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang engkau jumpai. Tentu yang dimaksud kepada kaum muslimin, karena kepada yang bukan muslim tentu salamnya tidak seperti salam kita gitu. Ini yang dimaksud tentu salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau mudah itu barabu-rabu awak mengucapkan salam. Barabu-rabu sana lebih dulu. Tapi orang sombong, ketika diucapkan salam pun assalamualaikum, salam. Seketik saja itu buang muka, enak. Orang sombong dia. Assalamualaikum, salam. Nah, itu buang saja muka. Cuba awak ukur diri. Kalau je orang biasa, kadang orang tu mengucapkan salam dulu ke awak. Kalau dah inyo mengucapkan awak anak saya, hoi, hoi, tak salam dah. Kalaupun mengucapkan salam, awak jawab dengan suara yang sangat lama. Tapi cuba ke orang yang awak anggap orang tu wah. Bahkan mungkin dengan mengangkat tangan, assalamualaikum, semangatnya luar biasa itu. Maka jangan beda-bedakan seseorang, bahkan engkau atau kita lebih dulu mengucapkan salam dibanding yang lainnya. Itulah sebagai puncak dari ketawaduan. Awak lah mengucapkan salam dulu, aturan inyo. Kalau mudah itu prinsip awak sombong. Ya, kalau mudah itu prinsip awak sombong. Wa antakrahal madah was-sum'ah war-riya bil birri. Engkau tidak suka dipuji-puji atas kebaikanmu. Itulah tawadhu'. Tak suka dipuji dah. Ndeh yutara sobana bantuan napak petang. Oh ya iyalah. Kalau itu kecek awak sombong. Ndeh terima kasih bana yu nampak tang tu yutara sobana pas lo sedang butuh. Ndeh Allah selang pembalasi. Ieu nyodoakan awak, tapi awak dok suka digituan dah. Innama nut'imuhum liwajhillah la nuridu minhum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kita memberi mereka itu hanyalah karena Allah, bukan karena mengharapkan ucapan terima kasih atau balasan. Kita cukup mengharap balasan dari Allah. Barek nak tawaduk. Ikut untuk orang politik barek mana? Ya nak? Kalau untuk orang politik barek mana? Baik betul. Ini magi ada maksud untuk mendapat balasan. Kalau bagi pilih hamba Yusuf ada barek. Hendak suka dipuji-puji. Itulah menurut Yahya bin Katsir
3 puncak tawaduk. Ya, 3 puncak at-tawaduk. Rela didudukan di belakang atau di bawah. Awak dulu memulai salam, sudah itu tidak suka dipuji-puji. Cukup apa yang awak amalkan lillahi ta'ala. Orang yang mengharap pujian tu menderitanya tu. Kira-kira bermedia sosial kan orang sadoe serba diposting, ya. Kini kan zaman selfie, sakit tak selfie. Sedang di restoran bintang 5. Ada orang sudah tu. Kan komentar ndak? Woi lama elai. Dia bila lawak kamu dia itu ya. Tapi nampak arah beko kalau bau utang awak ke orang. Makan lama ang posting utangan sama ye. Enggak? Ang pe jalan-jalan. Kira-kira kalau diposting foto-foto awak apalagi di make up foto tu, apakah sekadar diposting atau mengharap pujian? Kan mengharap komentaran dan malike-like tu nak. Apapun kebaikan yang awak lakukan lillahi ta'ala, itulah tawaduk. Kalau perlu berinfak 1 miliar, tulis hamba Allah ya. Cuman untuk pertanggungjawaban ndak ba'a di buku bendahara ditulis namanya. Kalau ndak beko kanai pula undang-undang money laundering ya, pencucian uang. Jaleh sumbernya jaleh orang berinfak ya, kalau awak sedang membangun ya. Berinfak 100 juta, tulis hamba Allah. Masalahnya beko awak tulis tu dipampang kadang-kadang. Honden. Itu cik orang nak. Wih banyak bitin. You sebenarnya dermawan. Sampai telinga kau, sampai berita itu ke telinga awak. Nyo kadang-kadang dek setan. Yolah di kampung kau kena awak orang paling pitih. Kasinan pahnya le. Sebulan 6 budak kemari, Masya Allah lah nampak perubahan yang luar biasa. Masya Allah. Awak selesaikan cepat atau lambat masjid awak ko selesai supaya awak tambah nyaman dalam beribadah. Bahkan kadang-kadang orang mengumumkan di depan umum segala perbuatan baik yang telah dilakukannya. Itu yang dikatakan ria tu. Ambo lah membangun 1000 kilometer jalan. Beda dengan pertanggungjawaban ya. Kalau pertanggungjawaban beda. Tapi maksudnya adalah orang yang mungkin jupitihnya ya, hanya sabuk-sabuk. Tu masjid alhamdulillah ambo bangun di setiap kabupaten kota. Dikhawatirkan itu adalah kesombongan karena suka menampilkan kebaikan yang pernah dilakukan. Berkata Ali ibn al-Hasan, yakni Ali bin Hasan bin Ali ibn Abi Talib, ajibtu lil mutakabbir al-fakhur alladhi kana bil amsi nutfah thumma ghadan jifah. Aku heran melihat orang sombong, padahal kemarin itu masih setetes air, kemudian setelah itu menjadi bangkai. Betul enggak?
Asal mula awak dari setetes air, sudah tu jadi bangkai. Apakah bangkai layarnya atau hidup sebentar di muka bumi, sudah tu mati bangkai. Heran aku melihat orang sombong, yakni enggak tahu diri, padahal kemarin-kemarin masih setetes air, kemudian setelah itu besoknya jadi bangkai. Wa ajibtu likullil wa ajibtu kullal ajab liman syakka fillahi wa huwa yara khalqahu. Aku heran melihat orang yang meragukan keberadaan Allah, meragukan keesaan Allah, keagungan Allah, padahal Allah menyaksikan dia. Aku betul-betul heran melihat orang sombong yang tidak mau taat kepada Allah, yang angkuh pada Allah, enggak mau patuh, enggak mau beribadah, padahal Allah menyaksikannya. Tidak ada baginya tempat untuk bersembunyi, walaupun dia masuk ke dalam peti besi sekalipun. Wa ajibtu kullal ajab liman ankara nash'atal ula. Aku betul-betul heran, betul-betul sangat heran kepada orang-orang yang mengingkari kebangkitan setelah kematian. Wa ajibtu kullal ajab liman amila lidaril fana wa taraka darul baqa. Benar-benar heran aku melihat orang yang sibuk untuk dunia yang fana ini, kemudian dia tinggalkan untuk akhirat yang kekal abadi. Habis umurnya untuk dunia, tapi untuk beribadah sangatlah malih. Untuk dunia yusabana rajin, untuk akhirat yusabana malih. Heran sabana heran aku melihat orang seperti ko kecek Ali ibn al-Hasan. Wal musibatul udma ridal insan an nafsihi wa iqtina'ihi bi ilmihi, wa hadhihi mihnah qad ammat aktsarun nas. Musibah besar, yakni seseorang merasa cukup dengan dirinya sendiri, dengan ilmunya, yakni tanpa mau banyak belajar. Dia merasa sombong dengan apa yang dia miliki. Kadang-kadang kebenaran itu ada pada orang yang memiliki pengaruh. Kadang kebenaran itu hanya ada pada orang yang kuat. Kadang-kadang kebenaran itu hanya ada pada orang yang banyak uang. Nah, kemarin kan heboh ya, ada sebuah kejadian di salah satu minimarket. Ada orang kaya nyuri coklat. Sudah itu tunjuk aja dek petugas dek apa dek karyawan tu hanya buat ini video nak hanya pasolah petugas tu minta maaf kerana lah menjelekkan namanya cek. Tak terbalik tu kiranya pakai mersiut tu orang kayu mencelok kabaralah gaji karyawan tu karyawan tu ni sudah minta maaf, seakan-akan kebenaran tu ada pada orang bapitih sombong. Pembahasan terakhir, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan atau pertemuan selanjutnya. Ambo mohon maaf karena harus balik ke Padang, besok pagi pun isi kajian. Jadi pembahasan terakhir, qala al-Hasan, berkata Al-Hasan, yakni Al-Hasan bin Ali, anak Ali bin Abi Thalib, hal tadruna mat tawadhu'? Apakah kalian tahu apa itu at-tawadhu'? At-tawadhu an takhruja min baitika, an takhruja min manzilika fala tulqi musliman, fala talqa musliman illa ra'aita lahu alaika fadlan. Kata Al-Hasan,
Tawaduk itu adalah ketika engkau keluar dari rumahmu, engkau merasa orang lain lebih darimu. Ketika awak keluar dari rumah, walaupun awak pakai Pajero Sport, pakai Mercy, awak merasa orang lain lebih dari awak. Baik nak? Ketika awak keluar dari rumah, awak merasa orang lain lebih barago dari awak. Nah, itulah tawaduk tu. Oleh sebab itu tawaduk adalah benar-benar perbuatan hati. Kalaulah perbuatan hati kan diterjemahkan oleh anggota badan awak. Barek memang. Tapi harus kita latih diri kita. Baik itu. Kalau tidak, awak terjerumus ke dalam kesombongan, keangkuhan. Orang ko ketek saya nampak ada awak. Ada orang cuma nyusaki. Aku cek kambo. Sadoi polisi ko ketek saya nampak ada dan. Saya kecek sama ini. Hah? Tak masuk ke Polda? Yo caknya. Astagfirullah. Saya ketek sama ini nampak ada caknya. Tak masuk pimpinannya sendiri. Ini sakit. Sakit juga bukan sakit biasa, tapi kerana beraja ilmu. Hanyalah nampak yang bagak kecek. Sehingga pimpinannya kecekan. Sekadang sama nampak adanya. Saya ketek sama ya. Sama memang kadang. Saya ketek sama nampak pimpinan dia. Itulah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan beliau sembuh dan betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita tentang at-tawadhu'. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi awak untuk memperbaiki hati, agar awak rendah hati kepada sesama manusia, kemudian rendah diri, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong kepada Allah, tidak pula sombong kepada makhluknya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selain menuntun membaca tahlil yakni la ilaha illallah, juga disunahkan membaca yasin di dekat orang yang akan meninggal. Sebagaimana hadis berikut yang artinya dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surah Yasin di dekat orang-orang yang meninggal. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu alam, nanti ambo cari tahu, tetapi sekilas secara umum hadis-hadis berkaitan dengan membaca surah Yasin di malam Jumat terhadap mayat itu kebanyakan hadisnya hadis dhaif. Aku mau bawa pertanyaan kau nanti dicari. Tapi yang jelas adalah perintah Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Memang itu yang diperintahkan. Tuntunlah orang yang akan meninggal mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau kesombongan itu terbesit dalam hati, tidak diucapkan, apakah termasuk yang diharamkan, Ustaz? Kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah man kana mithqalu habbati khardalin min kibrin, atau fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibrin. Tidak masuk surga siapa saja yang dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari kesombongan. Tidak di luar hati, memang dalam hati, terbesit dalam hati. Jadi baca caranya istighfar capek, astagfirullah, astagfirullah. Kesombongan itu memang terasuk di dalam hati, bukan di pikiran. Ya diharamkan. Kalau tidak bertaubat maka cepat-cepat
bertaubat. Kan jelas hadisnya, siapa saja yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari kesombongan tidak masuk surga. Bertaubat dengan banyak mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah cara atau kiat untuk melawan sifat dongkol atau merasa tahu dari apa yang disampaikan teman atau adik, apalagi yang menasihati kita, istri kita sendiri, karena merasa rendah di hadapan istri. Begitu sebaliknya, ada istri nembaga, sehingga laki-lakinya katanya isti atau apa? Iya, ikatan suami takut istri. Tawadhu itu menerima nasihat dari siapapun. Sebetulnya nasihat itu lebih utama diberikan oleh orang-orang terdekat kita. Bukankah kisah orang-orang keluarga harmonis, keluarga soleh zaman dulu, sang istri berkata pada suaminya, "Abang, tolong kasih tahu aku apa yang abang tidak suka. Jangan kasih tahu apa yang abang suka," gitu. Bukan ya? Bukan itu. Tolong kasih tahu kelemahanku. Tolong kasih tahu kesalahan-kesalahanku. Tolong ingatkan aku akan kesalahanku agar aku bisa memperbaikinya. Begitu juga sang suami, "Dek," kalau panggil Dek, ya, "tolong ingatkan awak ya kalau ada salah." Tidak akan mengurangi harga diri. Itulah tanda tawadhu itu. Cuman cara penyampaian. Kalau Ustaz Syafiq Bersalamah mengatakan, "Ambo lah 10 tahun menikah baru ambo kenal ju istri ambo." Perempuan tu unik. 10 tahun lah moe baru bisa kenal seluk-beluknya gitu. Artinya apa sesuai hadis Nabi? Maaf ya ibu-ibu. Ibu-ibu kadang apa-apa menyampailah elok buruk aja. Sebahagian tak sadonya doh. Iya ada begitu. Ambo mau pelajari, mau baca. Perempuan memang kelebihan memori dibanding laki-laki. Kelebihan kata-kata. Kalau laki-laki kata-katanya sekitar 6.000 kata dalam sehari, kalau produksi bisa 12.000. Makanya ada istilah cie dawak 10 adiknya. Tapi ada pula yang mengatakan beruntunglah suami yang punya istri cerewet. Karena suami itu kadang kalau tak dicerewetin, kamu dia mau ditusuk taruh. Sudah mandi nyelantanan dua basah di kasur. Karena itu dua beko anak dengan jamban. Dah lah 10 kali awak kecek dah di lapan nek awak dah tolol lah di membana sekali kini. Kan panjang itu. Bagaimana tak ngerti-ngerti juga dah leda beko kecek awak melawan gitu. Alah tinggi suara kan. Jadi saling mengerti, saling membutuhkan. Bah melawannya, ayo beraja. Kalau tak beraja tak tahu dong gitu. Memang juga beraja. Kita menuntut ilmu syar'i. Di antaranya kita tuntut, kita pelajari kiat-kiat menjadi tawadhu'. Kan sudah kita pelajari. Ketika kita mengetahui definisi tawadhu', tawadhu' itu awak tundukan hati awak kepada kebenaran, sehingga hati itu bisa menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakannya. Dari anak ketek saya harus awak terima, boleh dari istri, boleh dari suami. Tapi ada sebagian orang kalau istrinya mengecek hanya terima doh, kalau dari orang lainnya terima padahal sama saya. Itu aja nya. Cuman dek gengsi.
Kan ada, memang ada tipe laki-laki muda itu ya. Ada seorang yang mengecek kambo ibu-ibu, di luar lah awak jadi penguasa, jangan sampai ke rumah penguasa aja. Cukuplah di luar awak otoriter, jangan bawa lo ke dalam rumah sampai mengeluh sang istri mencaliak suaminya gitu. Jadi awak para suami ya, randahkanlah seketek ya, tidak akan berkurang kemuliaan seorang suami apabila dinasihati oleh istrinya. Apalagi memang suami itu lebih rendah pemahaman agamanya daripada istrinya, karena bisa jadi istri lebih dulu dapat hidayah ya, karena istri itu sabarnya mencari emosi lakinya, sabarnya mencari perangai lakinya, sabar. Bahkan mungkin sabarnya majan suaminya dalam pandai mengaji. Kita saling butuh, makanya jangan awak merasa paling bisa. Memang ada tipe-tipe suami muda itu ya. Makanya pelajari, seorang istri harusnya pelajari karakter suaminya. Kadang nasihat itu tidak bisa disampaikan di saat kejadian, tunggu tenang sebentar lo. Cuma kalau lah bahaya benar rasanya awak tahan. Umpamanya nyo ambil penokok kanyo langkang kepala awak tahan, atau pacin tangannya supaya tidak jadi nokok kepala. Baru beko lah tanangnya, baru nasihati. Mengapa tokok kepala? Ya, sakit beko. Jangan diturutkan emosi, itu gangguan setan. Coba ketikunya ke menokok, ang larang-larang dan kepeluang dan tokok lo sudah kon. Ada beberapa metode atau kiat-kiat dalam menasihati. Ya, kadang setelah ini berang-berang tu baru nasihati. Umpamanya raso-raso, ya awak raso-raso. Ketika nyo berang-berang salah satu di antara dua pihak, apakah istri atau suami, sang suami melihat istrinya berang-berang, awak anak jalan naik terus panding emang tak tahunya si aden laki tak bisa gitu-gituan doh, marah go diri dan kalau muda itu parang di rumah tu coba lang dah belangkang-langkang satu lain mengalah, padiam saja gitu, biarkan saja. Seorang sedang meledak-ledak marahnya sama je orang tasasak mutah. Ketika awak lawan kena sambung muka awak, tunggu selesai muntah, dilawan mana tak melawan lah itu dah leno ya tak, disuruh mana tak ada ke keluar lah karyang. Jadi ada salah satu trik ya, begitu juga sang istri kalau nampak suami itu berang-berang, itu lebih bahaya lagi. Laki-laki kalau berang main tangan, kadang tak sadarnya lampangnya istrinya. Campak laki udah itu. Kadang modal iko ini baru pulang dari rumah emak kira di rumah emak rapat keluarga, rapat membagi harta warisan, kira tak dibagi menurut syariat doh. Justru inyo nak mengusulkan secara syariat, inyo nak kena katai, inyo nak kena lampang tu pulangnya tak bawa ke rumah. Makanya awak sang istri tunggu dulu, jangan satu-satu lo. Beko awak nak kena serangah, kena serengeh awak, jangan satu-satu lo kau je nak. Tambah parah. Lebih baik awak mengalah dulu, caliak dulu. Iku banyak sampai kamu peristiwa keretak ke rumah tangga karena masing-masing memegang gengsinya, bertahan dalam gengsi dengan kata-kata dimah harga diri dan. Kalau seorang suami, kalau seorang istri basabah sebentar, tidak kajatuh harga dirinya doh gitu. Justru penyesalan yang terjadi sudah tu. Maaf yo, patang tu awak talonsong. Ndak itu jadinya.
Patang tu awak sadiang panik bana. Tak bawa-bawa awak masalah dari luar pulang. Nah itunya. Jadi ancak menahan diri. Jadi intinya indah ada istilah-istilah kalau awak nerima nasihat darinya di margo diri dan orang yang tawaduk nerima nasihat dari siapapun walaupun padiah tadangannya. Cuman tolonglah awak nama gen nasihat pilih kata-kata nan patui nan layak nan lama didanga. Ibarat pepatah Minang, kalau magiah agih elok jadi campan ambil lah gitu. Nak agih elok silakan gitu. Begitu ya. Itu betul kah? Ya Allah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Seperti nikmat kemerdekaan. Kini nampak dia pakai dinas perhubungan di situ. Di jalan orang kan naik ke gunung. Yo lekolah diseleksi siapa naik ke gunung. Tolong diseleksi. Jangan dibiarkan anak-anak berpasang-pasang ke sini. Mengundang bencana. Orang dulu barang berdarah-darah, korban nyawa. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya. Begitu dulu memperjuangkan kemerdekaan. Kini bersorak-sorak, bergoyang-goyang. Amu dah setuju ambek-ambek di jalan, belangkang-belangkang utawa dek kayu dan nyambean. Abe kau dapat piti juga untuk bergoyang-goyang sampai malam. Besok dah solat subuh dah. Apa mudah itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan? Bukan model itu. Syukuri nikmat kemerdekaan. Awak tak berjuang model yang dulu roh. Awak cuma tinggal mengisi. Perbaiki diri awak menjadi diri yang baik, menjadi diri yang taat. Para pejuang memperjuangkan kemerdekaan dengan kalimah Allahu Akbar untuk menyemangati para pejuang. Lihatlah bagaimana Jenderal Sudirman, lihatlah bagaimana Bung Tomo dengan arek-arek Surabayanya. Ya, beliau mengomandoi, menyemangati orang yang naik ke atas gedung untuk mengambil bendera Belanda nanti ke warna merah, putih, biru, sehingga diturunkan disobek birunya tinggal merah putih. Belum meneriaki dengan kalimah la ilaha illallah Allahu Akbar. Begitu para pejuang dulu. Awak kini awak siu-siukan cara mensyukurinya dengan maksiat, itu salah besar. Ambo tadi sepanjang jalan banyak anak-anak, banyak orang-orang datang dari luar kapai manjek gunung membawa bekal tentu untuk merayakan hari kemerdekaan. Bagus, tapi dengan catatan jangan lalai ibadah awak, jangan buat maksiat. Mereka orang luar datang kemari buat maksiat di tempat awak, mengundang bencana. Harus diawasi. Harus diawasi. Kita harus menghargai jasa pahlawan. Bahkan mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan karena mereka sudah gugur lebih dulu. Gitu ya, para pelajar, anak-anak sekolah, kita syukuri nikmat kemerdekaan dengan menjadi hamba-hamba yang patuh dan taat kepada Allah, yang mencintai negerinya, ya, yang menjaga keamanan dalam negerinya, tidak membuat kekacauan, tidak merusak. Termasuk cara mencintai kemerdekaan adalah kita nikmati, kita syukuri nikmat Allah berupa alam yang indah, pemandangan yang indah. Jangan awak syukuri pemandangan yang indah, awak pai pacaran-pacaran ke tempat yang indah tu, berpasang-pasangan. Itu mengingkari nikmat Allah. Nikmat aman, jangan merasa aman awak kemana pai awak aman saya kecewa tapi berbuat maksiat. Kita syukuri nikmat aman dimanapun kita berada. Kita aman untuk berbuat kebaikan, kita aman untuk beribadah, kita aman untuk menuntut ilmu, kita aman untuk sekolah,
Kini dah aman rasuak melapih anak awak pergi sekolah seorang tu. Kena bisa-bisa di jalan nyangkek saya ada orang. Ada kasus anak kawan kita kelas 7 sanawiyah. Berarti kelas 1 sanawiyah kan? Anak padusi umur 12 tahun kelas 1 sanawiyah, ini upai kalapau. Tu nampak anak muda datang jonda. Sepertinya lagi sesuatu, tu nyobok saya dah pulang-pulang sampai kini. Ini seperti kurang rasa aman. Syukurilah nikmat Allah dengan memberi rasa aman. Jangan risih orang mencelik awak gitu. Andai kalau itu tidak tu dia menyuruh orang celik awak gitu. Nyaman orang tak celik awak. Bagi betul orang tahu awak buat salah saya kerajo, menggaduh saya kerajo gitu. Jadi cara mensyukuri nikmat kemerdekaan buat orang nyaman jo awak. Ya. Jangan buat orang tidak nyaman jo awak. Jadilah awak orang-orang yang berguna bagi masyarakat, bagi keluarga, dan secara umum untuk bangsa dan negara awak, dan juga untuk agama awak. Ambo dah setuju je perayaan 17 Agustus dia dalam panjang di kampung Ambo, tapi danau tak tahu Ambo saat itu dah. Kok tahu Ambo abai je batu sampai nyawer-nyawer baundang artis telanjang menyawer-nyawer ada 1 juta 2 juta berang. Ambo paginya Ambo cari orang nyambut deh, la ilaha illallah, hampir Ambo tumbuk kurang. Astagfirullah. Merayakan kemerdekaan mengundang artis padusi bersawer-sawer bagi 50,000 bergoyang ya berlebih-lebih gitu sampai pagi. Itu kalau aparat tahu, kalau Pak Jorong tahu, kalau pemuda tahu, tolong hentikan ya. Itu mengkufuri nikmat kemerdekaan namanya itu, tidak mensyukuri dah. Ya. Kiat-kiat Ustaz, apakah kiat-kiat untuk mencapai tawaduk? Kiat utamanya tadi awak belajar sehingga awak jadi tahu, kemudian awak terapkan, awak tahu, di antaranya awak tahu asal mula awak. Awak berasal dari setetes air. Sudah tu tahu awak apa kesudahan awak. Sesudahku awak jadi bangkai. Bahkan dalam pembahasan ikwa dalam membocorkan seketek, dulu awak dari setetes air, sudah tua jadi bangkai makan di lutung. Entah pun kok sombongan. Dulu berasal dari setetes air. Ketika air pun makan di suon, mandi di mandian. Sudah tu ketika mati pun dimasukkan ke dalam tanah. Nyo makan awak diulek. Jadi tahu asal muasa, tahu gama awak kepai, tahu awak akhir hidup awak. Sudah tu yang ketiga, ambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, akhirnya mati dalam laut. Qarun orang paling kaya, sombong, Allah banamkan ke dalam tanah ini. Dan raja-raja sebelumnya, raja-raja yang lainnya yang sombong, akhirnya seperti Namrud, penguasa yang sombong, jawab Allah matikan. Jo seekor nyamuk masuk, nyamuk kayak hidungnya nyu gigi dalam hidung itu mati. Jadi awak mengenal siapa diri awak, dari mana awak berasal, dan akhir kehidupan awak, maka insyaAllah itu bisa menyebabkan diri awak menjadi tawadhu'. Kemudian hukuman barek, mengetahui hukuman barek dari Allah bagi orang nan sombong, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Itulah kajian kita malam ini. Jumpa lagi. Ini udah ketiga ya, Selasa ketiga. Jumpa lagi di Selasa pertama di bulan depan insyaAllah. Dan kita teruskan karena nuku sangat penting. Jangan dikira awak lah acok ngaji indak nyosambar dek kesombongan. Kita harus selalu mempelajari jurus-jurus untuk menyelamatkan diri dari kesombongan agar kita menjadi hamba yang tawadhu'. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.